belum sempat ngambil sih sebenarnya itu, tapi udah kedengaran suara motor saya, ya saya lari ke depan itu sambil teriak maling. Dia selalu pakai kunci T buat andalan itu mah. Paling lama itu 2 menit ya. 2 menit, kalau untuk merusak itu 2 detik, 3 detik paling cepat, udah ke bawah. Kejahatan itu kan menghitung resiko, kan melakukan itu secepat-cepat ya, cepat-cepatnya, dan memang itulah yang mereka lakukan selama ini. Kasus pencurian motor silih berganti tak ada habisnya. Tak hanya menggunakan kunci T, kini beragam modus dilancarkan untuk menggondol motor korban. Mulai dari menuduh korban melakukan tindak kejahatan hingga meminta garam dapur. Lantas, bagaimana cara mengantisipasi tindak curanmor? Simak liputan selengkapnya di Target. Bu, minta garam dong. Apa? Punya garam dong. Hah? Minta garam. Garam? Gua? Oh. Pencurian motor ini terjadi di perumahan Bukit Golf Riverside Cibubur sekitar jam 3 sore pada 18 Juni lalu. Korbannya seorang asisten rumah tangga. Reni biasa memarkir motornya di luar pagar rumah sang majikan saat sedang bekerja. Saat kejadian, ia tak menduga dua lelaki yang meminta garam dapur bakal membawa motornya kabur. Abis beres nyuci piring tuh anak kan itu manggil, "Ma, katanya ada orang," katanya gitu anaknya saya. Terus saya keluar, kata saya, "Ada apa, Mas?" gitu kan. Katanya, "Bu, minta garam." Kan saya sempat gitu kan 2 kali. Katanya minta garam, mau metis katanya di samping. Ya saya nggak curiga sama sekali karena kan di situ baru juga emang ya. Buat minta garam ya saya kasih. Ya kan saya ke dalam. Belum sempat ngambil sih sebenarnya itu. Tapi udah kedengaran suara motor saya, ya saya lari ke depan itu sambil teriak maling. Dalam hitungan detik, motornya raib. Akibat kejadian tersebut, Reni mengaku trauma. Ia masih menyesal telah lengah. Sebelumnya pada 19 Mei, kasus pencurian motor dengan cara menyasar anak remaja terjadi di Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku terdiri atas 2 remaja berusia 20 tahunan. Dengan berpura-pura menuduh korban telah memukuli adiknya, para pelaku memperdayai korban. Ini di lokasinya itu ada di Utan Jati. Namun memang pelakunya itu ada 2 orang. Kemudian korbannya sendiri. Nah, pada saat dia di Utan Jati, dia dipepet oleh si pelaku. Posisinya dia menggunakan motor. Dia sampaikan ke ini bahwa kamu habis memukul adik saya. Kemudian si korban ini diperdaya bahwa kamu ikut saya, biar teman saya yang bawa motormu, kita lihat biar saya ketemuin kamu dengan adik saya. Para pelaku berusaha memisahkan korban dari motornya. Lalu pelaku meminta korban melihat kondisi adiknya dengan berboncengan menggunakan motor pelaku. Sebelum pergi, pelaku lain meminta korban meninggalkan motornya sebagai jaminan agar korban tak melarikan diri. Emang kelihatannya udah kayak sasarannya udah empuk gitu, Bu. Ya emang perkataannya sama semuanya, Bu. Nggak ada yang beda-beda. Tadi ngelihat bocah dipukulin nggak gitu. Jadi dia semakin penasaran juga. Dia juga pengen ngeliat. Terus saya ajak ke rumah. Gitu doang. Selama 1 tahun melancarkan kejahatannya, tak kurang dari 20 remaja telah menjadi korban. Masih di Jakarta Barat,
Dalam 2 pekan, petugas Polsek Tambora mengungkap 4 kasus curanmor dengan modus berbeda. 1 kasus curanmor, pelaku menggunakan kunci T. Sedangkan 3 kasus lainnya, pelaku menggondol motor korban menggunakan kunci motor merek lain. Semuanya dilakukan dalam hitungan detik. Bulan Juni ini kita ada 10 laporan yang masuk. Untuk pengungkapan ya udah 5 LP yang kita ungkap, termasuk yang 4 LP kemarin itu. Jadi rata-rata kalau teknis itu kan merusak kunci menggunakan letter T dan sebagainya. Tapi kemarin ada salah satu pelaku yang menggunakan kunci motor berbeda, artinya merek motor yang berbeda, tapi dia bisa untuk melakukan pencurian dengan cepat. Walaupun kuncinya berbeda merek, tapi bisa. Kita kenakan pasal 363 KUHP. Jadi untuk tuntutan penjaranya itu maksimalnya 7 tahun. Meski polisi berulang kali mengungkap kasusnya, pencurian motor terus terjadi. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan modus baru. Berarti walaupun kunci stang kiri, kunci stang kanan nggak ada bedanya? Nggak ada ngaruh. Dorongnya pakai kaki gituin, paksain aja gitu, patah itu langsung. Ragam modus kejahatan curanmor, mulai dari memilih waktu, menentukan lokasi pencurian, hingga bagaimana membobol sistem keamanan motor korban, dipelajari turun-temurun. Analis otomotif menilai, para penjahat spesialis pencuri motor selalu mengikuti perkembangan teknologi. Yogianya dipelajari, dilihat dari sisi teknologi, dari sisi perilaku pemilik, dari sisi peningkatan kecanggihan dari si oknum yang berulah ini. Dengan mudahnya orang yang berniat jahat merusak kunci hanya dengan obeng, dengan keahliannya, dengan pengetahuannya mengenai kabel-kabel kunci kontak, dia pun bisa menghidupkan mesin dan motor yang kita tinggal raib dalam hitungan menit. Tindak pencurian sepeda motor tak pernah benar-benar mereda. Nyatanya, pencuri spesialis motor masih menghantui masyarakat. Apapun modusnya, yang penting secepat kilat dapat membobol motor korban dan segera membawanya kabur. Pelaku kejahatan itu kan menghitung resiko, kan melakukan itu secepat-cepat, ya, cepat-cepatnya, dan memang itulah yang mereka lakukan selama ini. Seperti yang pernah dilakukan Alex. Mantan pelaku curanmor ini beberapa tahun lalu menguasai beberapa cara membobol motor dalam hitungan detik. Salah satunya menggunakan kunci T. Ya selalu pakai kunci T buat andalan itu mah. Tapi kalau aman ya udah, mumpung depan mata kita ajar. Paling lama itu 2 menit ya, 2 menit. Kalau untuk merusak itu 2 detik, 3 detik paling cepat. Udah ke bawah itu pasti. Nah satu lagi, kalau kita mau ambil, mau yang di dalam rumah atau di luar rumah, lebih dominan kita yang gampang di luar rumah. Kadang kan orang hanya sekedar bertamu, hanya sekedar kayak orang main PS, kayak warnet gitu ya, kayak orang ini mampir sebentar. Nah itu kita asal ada kesempatan aja. Cara lainnya, Alex yang telah mengetahui titik lemah pengunci setir tiap jenis motor dapat mematahkannya dengan cepat. Lalu berbekal kunci palsu, ia cekatan menggondol motor curian. Berarti walaupun kunci stang kiri, kunci stang kanan nggak ada bedanya? Nggak ada ngaruh. Dorongnya pakai kaki gituin, paksain aja gitu,
patah itu langsung. Para produsen motor ibarat tengah berlomba dengan para pelaku kejahatan. Sayangnya, peningkatan sistem keamanan pada setiap jenis motor belum menjadi prioritas utama. Bagi pabrikan lebih penting untuk memodifikasi penampilan yang tentunya akan segaris dengan sales point dan belum melihat bahwa meningkatkan sistem pengamanan adalah sales point. Rasanya di situ kuncinya. Meningkatkan sistem pengamanan berarti menambah cost. Tapi apakah itu dihargai oleh konsumen? Belum tahu. Selain lemahnya sistem keamanan pada sepeda motor, ada beberapa hal yang menyebabkan motor jadi sasaran empuk tindak pencurian. Di antaranya para pengguna motor yang lengah dan kurang waspada terhadap keamanan di sekitarnya. Dadang Sudiadi, kriminolog UI, menilai pelaku kejahatan juga mengamati perilaku dan kebiasaan masyarakat. Salah satu faktornya adalah kekurang waspadaan dari pemilik sepeda motor. Ya, kekurang waspadaan. Jelas sebetulnya kalau permohonan seperti tadi misalnya minta garam gitu, itu tidak wajar ketika yang meminta itu orang yang sama sekali tidak pernah kita kenal. Gitu. Kalau yang minta itu orang yang kita kenal, tetangga misalnya, itu bisa masuk akal gitu. Tapi ketika yang meminta itu adalah pelaku yang sama sekali tidak pernah kita kenal, mestinya ada kewaspadaan tertentu. Gitu. Tapi saya yakin calon pelaku kejahatannya itu sifatnya random. Gitu. Ya mereka untung-untungan saja gitu. Kalau berhasil ya syukur, nggak berhasil ya nggak apa-apa gitu. Memiliki sepeda motor tentu harus dibarengi kepedulian terhadap keamanannya. Lalu, bagaimana cara efektif agar terhindar dari tindak pencurian motor? Berarti semenjak sudah diaplikasikan program ini ke masyarakat, laporan yang Bapak terima tuh menurun berapa persen, Pak? Berkurang. Yang tadinya bisa 5 LP. 5 LP per apa, Pak? Per hari. Sebenarnya kalau parkir motor lihat dulu lokasinya, apa banyak yang ada orang di sana atau tidak. Pakai kunci yang ada di sini aja. Jadi kita matiin, tutup yang kunci apa sih namanya? Yang bawaan dari pabriknya. Nggak ada sih. Paling alarmnya ya dinyalain. Kalau di tempatnya ada parkir motor ya saya pilih di parkir motor yang ada penjaganya juga. Sudah sewajarnya jika masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan motor miliknya. Guna menyiasati minimnya sistem pengaman pada motor bawaan pabrik, masyarakat dapat menggunakan kunci ganda alias pengaman tambahan. Ya sebaiknya membeli alat pengaman tambahan. Juga kalau mau repot sedikit, menambahkan kunci. Dulu kan ada kunci roda. Yang melakukan tindak kejahatan pun akan enggan memilih kendaraan yang ternyata ada indikator alarmnya, terlihat lah rodanya pakai kunci tambahan, pilihan lain masih banyak kok. Pada akhirnya kendaraan Anda kan terselamatkan. Kini alat pengaman tambahan untuk sepeda motor banyak dijual di pasaran. Di toko online kami menemukan banyak pilihan. Harga dan modelnya pun beragam. Dari yang manual hingga yang paling canggih tersedia. Ada banyak alat pengaman motor yang dapat digunakan sebagai kunci tambahan. Namun saya memilih 2 alat ini. Yang pertama adalah kunci cakram dan yang kedua adalah kunci tuas stang rem motor. Cara memasangnya cukup dengan memasukkan gembok di salah satu lubang bagian cakram. Cukup mudah bukan? Pengaman tambahan pada motor bermanfaat untuk mencegah tindak pencurian. Beberapa waktu lalu pihak Polsek Kembangan, Jakarta Barat menyosialisasikan alat pengaman ganda pada masyarakat di wilayahnya. Gayung bersambut. Warga RW 10 Kelurahan Meruya Utara pun
langsung mengajukan pemasangan alat pengaman elektronik tersebut pada beberapa motor milik warga. Nah, kita menerima informasi dari Bimas Kembangan adanya kegiatan atau keamanan kunci ganda ini. Jadi kita memang di lingkungan RW 10 ada juga yang istilahnya kecurian, tapi nggak banyak. Nah, setelah itu kita untuk edukasi atau untuk sosialisasi kepada warga, ya makanya kita mengajukan untuk adanya beberapa yang dipasangkan untuk kunci keamanan ini. 5 Juli, tim target mendatangi lokasi pemasangan alat pengaman ganda motor anti pencurian. Ada 10 unit motor warga yang siap dipasang pengaman. Kita selenggarakan, laksanakan salah satu program Pak Kapolda. Dalam hal ini kita sudah dicanangkan untuk program unggulan khususnya Polres Jakarta Barat, Polsek Kembangan, yaitu cekal nomor, cegah dan tangkal pencurian kendaraan motor. Salah satunya yaitu dipasang alat razia, sehingga apabila terjadi kejadian motor dicuri, motor di situ antisipasi tidak bisa dicuri. Berarti ini diletakkan di bagian apa, Pak? Diletakkan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tersembunyi yang sehingga tidak bisa dijangkau oleh pelaku curanmor. Oke. Jadi dia harus bongkar dulu semua itu. Kalau mau cari rahasianya, jadi itu bisa menghambat. Berarti pada saat proses pemasangan ini butuh waktu berapa lama ini, Pak, kira-kira? Kurang lebih 10 menit, Pak. 10 menit. Warga tuh bisa mendapatkannya dengan harga berapa? Kira-kira range harganya? Tidak terlalu mahal, harganya sekitar 30.000. Bisa didapatkan di mana, Pak, kira-kira? Di bengkel. Di bengkel manapun? Di bengkel manapun. Baik. Bapak tadi bilang 10 menit, berarti ini termasuk cepat ya, Pak ya? Termasuk cepat. Kemudian nanti setelah dinyalakan kita boleh coba sambil lihat ya. Pakai starter tangan juga nggak bisa berarti? Antusiasmenya bagaimana? Senang nggak, Bu? Warga berharap dengan memasang alat anti pencuri ini, motornya benar-benar terhindar dari pencurian. Nah, adanya alat pengaman ini kayaknya bagus banget gitu. Terima kasih banget sama Pak Kapolsek ya. Antusias banget nih. Kita kan ibu-ibu kadang ya suka lupa naruh motor di mana aja. Asal jegrek aja. Untung aja sih, untung ada ini membantu banget mudah-mudahan. Sesungguhnya tindak pencurian motor bisa diantisipasi dengan beberapa hal. Hendaknya masyarakat lebih memperhatikan saat akan memarkir motor dan meninggalkannya dalam waktu lama. Pertama, parkir motor Anda di tempat yang telah disediakan. Jangan parkir sembarangan. Kunci stang motor ke kanan guna menghambat pencurian. Dan jangan lupa, gunakan kunci ganda atau pengaman tambahan. Meski berbagai sistem pengaman tambahan disematkan, namun masyarakat mesti sadar bahwa sesungguhnya keamanan sebuah motor tak lepas dari kehati-hatian pemiliknya. Saudara, kami menerima pengaduan orang hilang yang akan kami bantu publikasikan di program Target Kompas TV. Setiap hari Rabu jam 10:30 malam. Kami hanya akan menayangkan setiap informasinya jika disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Silakan kirimkan ke email target@kompas.tv.